Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu-Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat, sehat. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Menundukkan kepala. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ibu-Ibu, mungkin untuk melenturkan badan, mungkin kita bisa gerak-gerak dulu sedikit. Sambil duduk saja sudah ya. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sama-sama. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, telinga, mata, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Mungkin lebih cepat sedikit Bu ya, lebih cepat iramanya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, telinga, mata, hidung dan pipi, kepala, lutut, kaki. Iya, meregangkan sedikit otot yang sudah seharian duduk-duduk. Baik Ibu-Ibu, saya akan mencoba menampilkan apa yang akan saya bawakan. Di sini kita sama-sama belajar ya Ibu-Ibu. Nanti mohon masukan apabila ada kekurangan. Baik, terlihat Ibu-Ibu? Terlihat Bu Yusmi. Iya. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang perangkat ajar. Perangkat ajar. Ya. Ibu-ibu, kita belajar tentang perangkat ajar ini ada tujuannya. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan prinsip pembelajaran, kemudian untuk menjelaskan konsep dan penyusunan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan konsep, komponen, dan pengembangan modul ajar. Yang keempat, yaitu untuk menyusun tujuan pembelajaran dan modul ajar. Sabar ya. Kita masuk pada prinsip pembelajaran. Penyusunan perangkat ajar dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang merupakan rujukan bagi guru dalam menganalisis capaian pembelajaran dan menyusun tujuan pembelajaran. Prinsip pembelajaran di PAUD mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Mungkin dari ibu-ibu, kira-kira ini contohnya seperti apa ya, kalau untuk yang ini, pembelajaran ini? Ya Bu Rusmi, jadi kalau menurut saya pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tahap perkembangan. Jadi kalau untuk
anak usia dini nih, pembelajarannya kan berbasis dengan bermain. Jadi kita rancang permainan-permainan yang dimana permainan itu dapat meningkatkan, mengembangkan tingkat pencapaian yang ada pada anak didik pada saat itu. Jadi pembelajarannya berpusat pada anak. Baik, terima kasih. Iya, baik. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Kira-kira kalau contoh yang seperti ini? Saya Bu Rusmi. Iya, Bu. Puji. Permainan seperti permainan edukatif itu merancang anak untuk lebih menstimulasi apa yang anak bisa. Biasanya anak-anak akan bermain dengan sendirinya tapi dengan panduan kita sebagai pendidik. Artinya anak-anak bisa memilih mainan sendiri. Itu Bu Rusmi. Iya. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kemudian pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, budaya, peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Mungkin di sini contohnya seperti yang sudah kita ketahui bersama yaitu pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan budaya. Mungkin yang sesuai dengan yang seperti yang sudah kita ketahui bersama yang sesuai dengan karakteristik ciri khas masing-masing sekolah yang sudah kita bahas juga di materi Ibu Ririn tadi, Bu. Iya. Kemudian berikutnya pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Berarti ini dipakai setiap tidak putus-putus. Mungkin seperti begitu. Kemudian kita lanjut pada ini lompat-lompat ya. Ya, yang berikutnya yaitu konsep tujuan pembelajaran. Satuan PAUD menentukan tujuan pembelajaran dan untuk tiap elemen capaian pembelajaran yang mengacu pada keseluruhan capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan visi dan misi Satuan PAUD, profil anak PAUD, karakteristik anak dan karakteristik lokal dan budaya setempat. Ya. Kemudian berikutnya karena sangat tergantung dengan visi, misi, karakteristik Satuan PAUD, kebijakan dan konteks lokal daerah, maka tujuan pembelajaran dapat berbeda-beda antara satu satuan PAUD dengan yang lainnya. Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa satuan PAUD yang letaknya berdekatan dapat memiliki tujuan pembelajaran yang juga berbeda karena karakteristik pada pendidikan yang berbeda. Kemudian dengan memperhatikan prinsip pembelajaran serta konsep tujuan pembelajaran, maka diharapkan kegiatan bermain belajar di Satuan PAUD akan bersifat kontekstual dan keberpusatan pada anak. Iya. Kemudian kita lanjut di berikutnya. Iya. Dalam penyusunan perangkat ajar ada beberapa konsep penting yang perlu dipahami yang ditetapkan oleh pemerintah disusun dalam fase-fase termasuk fase PAUD dan fase fondasi. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu penyusunan tujuan pembelajaran dan pengembangan modul ajar. Untuk penyusunan tujuan pembelajaran dapat disusun berdasarkan
Analisis pencapaian pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing satuan pendidikan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Untuk PAUD tidak disusun alur karena proses pembelajarannya fleksibel dan kontekstual dalam mencapai capaian pembelajaran. Kemudian pengembangan modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya, mungkin di sini kita bisa berikan contoh. Untuk contohnya Ibu-ibu, yang modul ajar ini. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik agar proses pembelajaran lebih menarik. Mungkin contohnya itu seperti kita menyediakan sarana atau kita mungkin menyediakan kegiatan bermain yang lebih menarik. Mungkin ada masukan Ibu-ibu, mungkin contoh di situ yang modul ajar ini? Kalau begitu Bu Rusmi, berarti modul ajar ini di dalamnya ya berisi tentang rancangan kegiatan kita. Apakah seperti itu? Iya. Modul ajar ini itu adalah dia kayak sejumlah alat atau sarana media. Ya, Bu Dia. Ya, berarti modul ajarnya ini yang merangsang minat anak ya. Iya. Jadi mungkin seperti kayak pemberian video begitu, misalkan kita membahas tentang binatang atau binatang gajah. Jadi kita bisa memberikan modul ajarnya berupa video seperti itu atau bagaimana? Iya. Apa yang dimaksud begitu ya, Bu? Iya. Ini karena modul ajar ini adalah sejumlah alat atau sarana media. Berarti dia sebagai penunjang. Buku, fasilitas-fasilitas berarti supaya pembelajarannya lebih menarik. Kemudian perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Tadi ada dapat dibedakan. Kemudian apakah Ibu-ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Masih, Bu. Ya. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan, terdiri dari 6 dimensi dengan penjambaran elemen di masing-masing dimensi. Ya. Seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Kayaknya sampai di sini saja Ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada masukan atau tambahan dari Ibu-ibu. Bu Ririn, Bu Dia, Bu Jida. Untuk pemaparan ini kira-kira bagaimana?
Ya, Bu Rin. Berarti ya Bu, itu nantinya kita dalam penyusunan modul ajar harus apakah semua profil pelajar Pancasila dan elemen-elemennya itu masuk ke dalam modul ajar kita? Apakah kita bisa memilih salah satu Salah poin satu. ataukah semuanya bisa kita masukkan? Mungkin Bu Dia bisa ini Bu Dia, kira-kira bagaimana kalau ini? Ya, berarti tujuan pembelajaran itu berkesinambungan dengan ini ya, apa namanya tadi itu, atau mengacu pada profil Pancasila. Jadi tujuan akhirnya itu membentuk peserta didik yang sesuai dengan profil Pancasila. Apa seperti itu, Bu? Iya. Kayaknya seperti begitu, Ibu. Ya, karena tadi memang yang saya pahami yang seperti dijelaskan oleh Bu Rusmi bahwasanya tujuan pembelajaran itu pada capaian akhirnya itu membentuk pribadi peserta didik yang berjiwa sosial, yang beriman dan bertakwa, seperti tadi yang saya tangkap seperti itu ya Bu ya. Iya. Berarti memang kita bukan dituntut ya, apa diharuskan paling tidak kita memang mempunyai pedoman pada profil Pancasila. Seperti itu kan Bu? Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Saya rasa cukup sekian saja Ibu-ibu. Terima kasih, mohon maaf untuk kekurangan. Sama-sama. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima Bu kasih Bu Yusmi. Rusmi materinya. Iya, terima kasih.